Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Umdatus Samila Asadisiyah dari pemateri pertama ingin menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan liabilitas. Liabilitas atau utang merupakan kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Namun, berdasarkan jangka waktu pelunasannya, manajemen liabilitas merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. Menurut Munawir, hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Namun, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. Menurut Harry, hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur dan pihak lainnya. Kreditur dan pihak lainnya di sini memiliki hak atau klaim atas aset perusahaannya. Yang kedua, mengenai tujuan pemeriksaan audit atas utang usaha. Yang pertama ada memastikan keakuratan dan penilaian. Memastikan keakuratan dan penilaian di sini, auditor perlu memastikan bahwa saldo yang disajikan pada neraca tersebut benar-benar terjadi dan tidak ada yang dihilangkan atau dikurangi. Yang kedua, memastikan bahwa klasifikasi sudah benar dan mudah dipahami. Jadi, utang yang disajikan pada laporan posisi keuangan itu telah diklasifikasikan dengan benar dan sesuai jenisnya, atau utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Utang harus berada pada sisi kanan atau pasifa. Yang ketiga, memastikan tentang keberadaan serta hak dan kewajiban. Memastikan tentang keberadaan serta dan hak kewajiban di sini, pengecekan bukti transaksi itu sangat perlu dilakukan untuk memastikan utang yang dimiliki perusahaan tersebut benar-benar sudah terbayar sebelum tanggal neraca. Yang terakhir, memastikan atas kelengkapan utang usaha. Jadi, semua transaksi yang berkaitan tentang usaha di sini telah dicatat pada laporan keuangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safiti Lestari Dewi, pemateri kedua dari kelompok 11. Langsung saja saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, di mana saya akan menjelaskan tentang audit atas akun utang. Audit atas akun utang di sini, akun utang usaha perlu dilakukan audit karena pada akun ini sering terjadi kecurangan yang dilakukan pada pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika kecurangan itu material, maka akan merugikan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, audit atas akun utang di sini harus perlu dilakukan karena akun ini sering terjadi kecurangan atau perselewengan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak merugikan perusahaan di masa yang akan datang. Adapun pula tahapan untuk mengaudit akun utang usaha. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko bisnis plan yang mempengaruhi akun utang usaha. Maksudnya di sini auditor dapat mengidentifikasi pengendalian internal perusahaan melalui kuesioner pengendalian internal, flowchart atau penjelasan naratif. Jika auditor dapat mengambil kesimpulan bahwa internal kontrol perusahaan sudah baik, maka pengujian substantifnya atas utang usaha dapat dibatasi. Dan tahapan yang kedua yaitu menetapkan materialitas dan menilai resiko inheren utang usaha. Jadi maksudnya di sini, jadi auditor menentukan salah saji
yang dapat ditoleransi yang relatif tinggi. Dan tahapan yang ketiga yaitu menilai resiko pengendalian untuk siklus pembayaran dan akuisisi. Maksudnya di sini auditor melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang pengendalian internal perusahaan. Jika pengendalian perusahaan sudah cukup baik, maka auditornya hanya membutuhkan sedikit bukti. Tahapan yang keempat di sini merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi dan siklus pembayaran. Maksudnya di sini auditornya perlu menelusuri dari jurnal yang dibuat oleh perusahaan ke dalam buku besar, menghitung kembali saldonya untuk yang dicatat dalam laporan dan membandingkan saldo utang tahun berjalan dengan saldo utang yang dimiliki perusahaan tahun lalu. Selain itu juga auditor juga perlu mengkonfirmasi saldo untuk kepada supplier. Tahapan yang kelima yaitu merancang dan melakukan prosedur analisis untuk saldo utang usaha. Jadi auditor juga perlu melakukan prosedur analisis atas saldo utang usaha untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji dan mengurangi pengujian audit yang terisi. Auditor di sini juga melakukan perbandingan antara saldo utang tahun berjalan dengan saldo utang tahun lalu untuk memastikan tidak adanya double entry karena dapat mempengaruhi saldo pada akun utang usaha. Dan tahapan yang terakhir yaitu merancang pengujian rincian saldo utang usaha dan untuk memenuhi tujuan audit. Jadi tahapan yang terakhir di sini, auditor harus fokus pada utang yang kurang catat atau dihilangkan dan memastikan akun tersebut telah disajikan secara wajar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Soleh Nurjana. Di sini saya dari kelompok 11 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang audit atas rekening liabilitas jangka pendek. Langsung saja, audit atas rekening liabilitas jangka pendek. Menurut Sukrisno Agus, liabilitas jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, biasanya dengan menggunakan aset lancar current asset perusahaan. Liabilitas jangka pendek terdiri dari yang pertama ada utang usaha. Utang usaha di sini merupakan kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Lalu yang kedua ada pinjaman dari bank. Pinjaman dari bank di sini merupakan pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung dengan pinjaman perjanjian kredit. Yang ketiga ada bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Lalu yang keempat ada utang pajak. Utang pajak di sini merupakan kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya, yaitu utang PPh 21, PPN, dan lain-lain. Yang kelima ada biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang harus masih dibayar di sini merupakan biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diaudit, tapi belum dilakukan pembayaran. Dalam hal ini berlaku sistem accrual basis
bukan cash basic. Lalu ada yang keenam ada utang dividen. Yang ketujuh ada pendapatan yang diterima, refund di muka atau one net remove. Yang ke 8 ada uang muka penjualan. Yang ke 9 ada uang utang leasing. Yang ke 10 ada utang perusahaan afiliasi dalam rangka hubungan khusus. Lalu tujuan audit jangka pendek. Yang pertama ada untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik. Yang kedua untuk mengetahui apakah didukung dengan bukti-bukti dan transaksi benar-benar terjadi. Yang ketiga untuk mengetahui apakah semua liabilitas sudah tercatat dalam laporan keuangan. Yang kelima untuk mengetahui apakah penyajian dalam laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan SAK atau FRS. Lalu proses audit jangka pendek. Proses audit jangka pendek di sini pelajari dan evaluasi internal control. Yang kedua minta rincian liabilitas jangka pendek, periksa jumlahnya dan cocokkan buku besar. Yang ketiga kirim surat konfirmasi, terutama untuk yang saldonya besar dan saldo yang sudah lama tak berubah. Yang keempat, apakah penyajiannya sudah sesuai dengan SAK atau FRS. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Agustin, NIM 18383022019 dari kelompok 11 pemateri keempat akan menjelaskan terkait audit atas rekening liabilitas jangka panjang. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan terkait audit atas rekening liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka panjang di sini, kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, walaupun kewajiban tersebut itu akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan. Misalkan apabila yang pertama yaitu kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang, jadi mengambil waktu jangka panjang gitu. Kemudian yang ketiga, maksud nomor 2 di sini didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan itu disetujui. Nah, menurut Sukirno Agus, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian di sini ada macam-macam dari liabilitas jangka panjang yang terdiri dari yang pertama yaitu kredit investasi. Kredit investasi di sini itu adalah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan bukan bank, digunakan untuk pembelian aset tetap, kecuali tanah, seperti gedung, mesin, dan lain-lain. Jika bank atau lembaga keuangan itu berasal dari luar negeri disebut offshore loan. Kemudian yang kedua, utang obligasi. Utang obligasi di sini adalah pinjaman jangka panjang yang diperoleh suatu perusahaan dengan obligasi. Obligasi di sini merupakan surat utang. Nah, kemudian yang ketiga, utang kepada pemegang saham atau perusahaan induk. Maksudnya di sini pinjaman ini diberikan untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan juga membutuhkan pinjaman dengan atau tanpa adanya bunga. Yang keempat, ada utang subordinasi, merupakan utang dari pemegang saham atau perusahaan induk tanpa bunga dan baru dibayar kembali setelah perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar kembali, dan juga akan memungkinkan untuk dialihkan sebagai setoran modal. Yang kelima yaitu bridging loan. Bridging loan di sini adalah pinjaman yang sementara akan dikembalikan jika kredit investasi yang dibutuhkan perusahaan sudah diperoleh dengan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada bunga pasar. Kemudian yang keenam ada utang leasing. Utang leasing di sini adalah utang kepada perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan audit jangka panjang. Tujuan audit jangka panjang di sini yang pertama untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik. Yang kedua untuk memastikan apakah seluruhnya sudah dicatat dalam laporan keuangan.
Yang ketiga, untuk memastikan apakah benar merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui apakah beban bunga dan bunga terutang sudah seluruhnya dicatat. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Kemudian ada prosedur dari audit jangka panjang itu sendiri. Yang pertama yaitu pelajari dan juga evaluasi internal control. Yang kedua, kirim konfirmasi ke bank pemberi pinjaman antara lain yang berisikan plafon kredit, saldo, tingkat bunga, jangka waktu kredit, dan juga jaminannya. Kemudian yang ketiga, periksa perhitungan bunga, pembayaran bunga. Yang keempat, untuk utang kepada pemegang saham, kirimkan juga surat konfirmasi. Yang kelima yaitu periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo di sini dalam waktu 1 tahun yang akan datang untuk dilakukan di reklasifikasi. Dan yang terakhir yaitu apakah penyajiannya itu sudah sesuai dengan SAETAP atau IFRS. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.